Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak nama saya Yuliana, perwakilan kelompok 2, yaitu teman-teman saya Riani Sukarsi, Yari Dusa Putra, Muhammad Rayaan, dan Revana Abdi, Muhammad Rafi, M. Ari Kurniawan Siregar, Muhammad Yusuf, Rudi Setiawan, M. Aldiansyah, dan Husni Amri. Dimana di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja robot wall followers ya teman-teman, dan bagaimana cara merancangnya. Ada beberapa pokok bahasan, diantaranya ada pengertian, kemudian komponen yang digunakan, terus rangkaian atau skematik atau diagram wiringnya seperti apa, kemudian ada kodenya atau codingannya, kemudian ada cara kerjanya seperti apa. Nah, pertama-tama itu ada komponen yang digunakan, yaitu dimana komponen yang pertama itu adalah motor DC, dimana motor DC ini adalah sejenis jaringan listrik yang mengubah energi motor listrik arus arah atau DC menjadi energi mekanik berupa gerak motor. Motor ini bekerja berdasarkan prinsip gaya elektromagnetik, di mana arus listrik yang mengalir pada kumparan akan menghasilkan medan magnet yang menyebabkan proses motor berputar, di mana motor DC banyak digunakan dalam bidang robotik dan otomatis. Kemudian ada cara kerjanya si motor DC ini teman-teman, diantaranya itu mendapatkan tegangan dari motor driver, kemudian dia akan berputar sesuai dengan arah dan kecepatan yang ditentukan. Kemudian perbedaan kecepatan motor kiri dan kanan membuat robot berbelok kanan dan berbelok kiri. Kemudian ada juga motor driver, di mana motor driver ini adalah jenis motor listrik yang mengubah energi arus arah menjadi DC. Kemudian ini juga motor driver ini juga bekerja berdasarkan prinsip gaya elektromagnetik sama seperti kayak tadi, di mana arus listrik mengalir pada kumparan akan menghasilkan medan magnet yang menyebabkan poros motor berputar, di mana banyak digunakan di bidang robotik juga sama, termasuk pada robot wall followers, karena memiliki kecepatan yang mudah dikontrol dan arah putaran yang dapat diubah dengan membalik polaritas tegangan. Cara kerjanya bisa menerima sinyal dari microcontroller, kemudian mengatur arah putaran motor kanan dan kirinya, terus mengatur kecepatan motor dengan sinyal PWM, terus melindungi microcontroller dari arus besar motor. Nah, ini dia komponen yang paling penting, di mana itu baterai, karena baterai pada robot wall followers adalah sumber daya listrik yang berfungsi untuk mengendalikan energi bagi seluruh sistem robot wall followers yang akan kita buat dan akan kita rancang. Terus baterai juga menyuplai tegangan dan arus listrik yang dibutuhkan oleh microcontroller, sensor, driver motor, dan lain-lain, agar si robot dapat bekerja secara mandiri tanpa sumber listrik eksternal. Terus robot wall followers juga biasanya menggunakan jenis baterai Li-ion atau LiPo, dimana itu baterai yang sangat bagus yang biasa digunakan. Karena memiliki ukuran yang ringkas dan daya yang cukup besar, memilih baterai yang sesuai sangat penting agar robot dapat berproses dengan stabil dan dalam waktu yang lama. Kemudian cara kerjanya juga, dia itu menyuplai daya ke microcontroller, ke sensor, ke motor driver. Kemudian tegangan disesuaikan agar komponen bekerja dengan aman dan stabil. Terus ini sensor, ada sensor juga, ini sangat penting
buat deteksi jarak ya teman-teman, dimana sensor ini digunakan untuk mengukur jarak suatu objek dengan menggunakan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi. Sensor ini bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik ke arah objek, kemudian menerima kembali gelombang pemantulan untuk dihitung jaraknya. Dalam robot wall followers, sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi jarak antara robot dan dinding, sehingga robot dapat menjaga jarak yang tepat dan bergerak mengikuti dinding secara otomatis. Sensor ultrasonik banyak digunakan karena memiliki tingkat akurasi yang baik dan mudah diimplementasikan. Cara kerja ultrasonik sendiri ada beberapa ya teman-teman, di antaranya itu adalah memancarkan gelombang ultrasonik sendiri, terus gelombang mengenai dinding lalu dipantulkan kembali. Ketika gelombang itu mengenai dinding, dia akan memantulkan kembali si gelombang itu teman-teman. Terus sensor juga menghitung waktu pemantulan, jarak dihitung dari waktu tersebut. Terus komponen utama yang digunakan yaitu Arduino, dimana Arduino ini sangat penting karena dia itu sebagai otaknya dari si robot ini atau microcontroller. Digunakan untuk mengendalikan berbagai perangkat elektronik. Secara otomatis, Arduino juga berfungsi sebagai pusat pengendali atau otak sistem yang sudah saya bilang tadi ya teman-teman, yang akan menerima input dari sensor, terus memproses data sesuai program dan menghasilkan output untuk mengontrol aktuator seperti motor, lampu atau buzzer kalau menggunakan buzzer. Terus dalam proyek robot wall follower juga Arduino digunakan sebagai membaca data dari sensor ultrasonik, memproses jarak yang terdeteksi, lalu mengatur motor melalui motor driver agar robot dapat bergerak mengikuti dinding secara otomatis. Terus Arduino Uno juga sangat populer ya teman-teman, karena mudah diprogramnya juga, terus murah juga, terus bersifat open source, kemudian cocok untuk pemula maupun proyek robotik lainnya. Cara kerjanya tadi menerima data dari si sensor, kemudian mengubah data sesuai program yang dibuat, kemudian mengirim perintah ke motor driver bagaimana dia belok kanan, lurus, dan berhentinya, terus menentukan gerak robot, maju, mundur, atau berhenti, atau belok. Kemudian ada kabel jumper juga, di mana kabel jumper ini digunakan untuk mengalirkan arus listrik dan sinyal data antara komponen elektronik tanpa perlu penyolderan. Karena kebanyakan menggunakan solder itu kadang ribet ya teman-teman. Bahkan ada beberapa yang mungkin belum bisa menggunakan solder, jadi ini cocok banget jadi tanpa solder teman-teman, jadi bisa rapi gitu. Kabel ini biasanya umumnya digunakan pada bagian atau rangkaian berbasis breadboard, microcontroller, dan manual sensor dan modul sensor. Pada robot wall followers, kabel jumper berfungsi untuk menghubungkan Arduino Uno dengan sensor ultrasonik, motor driver, dan komponen lainnya agar seluruh sistem dapat bekerja secara terintegrasi. Kabel jumper memudahkan perakitan rangkaian serta mempermudah proses perbaikan dan pengujian. Cara kerjanya, dia itu menyalurkan listrik dari sinyal data dari Arduino ke sensor dan motor driver agar si arus listriknya itu searah gitu ya, menyalur gitu, tidak cuman di situ aja gitu, jadi menyalur ke seluruhnya teman-teman. Terus memastikan semua komponen dapat bekerja secara terintegrasi. Kemudian ini mini board
untuk wall followers adalah papan rangkaian kecil atau PCB mini yang biasanya berfungsi sebagai pusat kendali pada robot wall followers, di mana biasanya ini tuh tempat semua komponen elektronik yang dipasang dan dihubungkan secara rapi. Fungsinya itu biasanya untuk tempat Arduino, terus penghubung sensor jarak, terus sensor ultrasonik kanan dan depan, terus pengendali motor, terus driver, terus sebagai distribusi daya juga. Kemudian dia juga mengatur supply baterai ke semua komponen, terus stabilisasi rangkaian dan mengurangi kabel berantakan agar enak dipandang gitu ya teman-teman, dan tidak terjadinya noise. Kemudian ini ada rangkaian. Sini ada rangkaian ini ya teman-teman ya, buat dimasukkan ke pin berapanya. Misalkan dari si motor driver ini kan ada N1, N2 dan seterusnya. Terus di sini ada pin 1 sampai seterusnya. Terus ada VCC 5 volt, terus ada GND. Nah, di sini juga ada echo dan ada trig, terus ada VCC sama GND juga. Misalkan di sini trignya itu dimasukkan ke pin 9, terus echo-nya dimasukkan ke pin 10, terus GND-nya dimasukkan ke GND, terus VCC-nya dimasukkan ke 5 volt, dan begitu pun seterusnya ya teman-teman. Sensor yang kanan juga sama sensor yang kiri, kemudian dari baterai juga sama motor driver. Terus di sini juga ada kodenya teman-teman, dimana ini untuk pengkodingan si robot wall follower ini teman-teman. Terus cara kerja si robot wall follower ini juga ada beberapa ya. Ada inisiasi sistem, terus ada pendeteksi dinding, terus ada pemrosesan data, ada juga mengatur gerak motor, dan juga ada yang secara berulangan secara kontinu. Kalau inisiasi sistem itu biasanya robot itu dinyalakan, lalu semua komponen mulai aktif nih. Kemudian dari Arduino, sensor, ultrasonik, motor driver, motor, baterai, dan lain-lain. Kemudian ketika udah siap menerima data dari sensor dan mengendalikan motor. Kemudian pendeteksi dinding. Nah, si sensor ultrasonik ini nih yang bekerja untuk mengukur jarak antara robot dan dinding, teman-teman. Dimana si sensor akan mengirimkan data jarak ke Arduino dalam bentuk sinyal digital. Kemudian di sini ada pemrosesan data, di mana si Arduino ini akan memproses jarak yang diterima, terus membandingkan jarak dengan nilai ideal yang sudah ditentukan, misalnya 10 cm dari dinding. Kemudian dia juga menentukan apakah robot harus maju, lurus, belok, mendekat, atau belok menjauh dari dinding. Terus ada juga mengatur generator motor. Nah, si Arduino ini dia itu fungsinya akan mengirim perintah ke si motor driver, di mana si motor driver ini menyesuaikan arah dan kecepatan motor kanan dan kirinya. Terus si robot ini akan bergerak nih teman-teman. Si robot akan bergerak maju lurus jika jarak ideal, belok menjauh jika terlalu dekat dengan dinding, kemudian belok mendekat jika terlalu jauh dari dinding. Nah, si berulangan secara kontinu ini dia itu akan bekerja sebagai sensor, sebagai sensornya juga, terus memantau jarak secara real time. Jadi dia akan terus bekerja secara berulang-ulangan. Nah, si sensor inilah yang akan bekerja secara berulang-ulangan. Bagaimana dia akan menentukan jarak ideal, dia akan maju, kemudian menjauh jika ada dinding yang mendekat, terus belok mendekat jika terlalu jauh dari dinding. Terus si Arduino ini akan memproses data dan menyesuaikan gerakan si motor, teman-teman. Kemudian robot juga akan mengikuti dinding dengan secara otomatis sampai tugasnya selesai atau sampai melewati rintangan dari strekingnya atau si jalan
si jalan lintasan wallflower ini. Ini ada contohnya proses pembuatan dan cara di lintasan. Ini rangkaian selanjutnya dari pekerjaan, terus ini proses pengambilan, dengan sesuai jadi proses berjalan di atau di jalur baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.